Dalam kesempatan ini kami ucapkan terima kasih dan apresiasi Recording in progress. pasti teman-teman wartawan dalam acara rilis Polstat Indonesia kali ini. Acara ini selain dapat disaksikan dalam Zoom meeting, teman-teman juga dapat menyaksikan pada live streaming Garuda TV. Teman-teman wartawan, topik utama yang kami angkat dalam rilis kali ini adalah tentang Pilpres satu putaran. Namun di samping itu, Polstat Indonesia akan merilis 4 isu lainnya, yakni yang pertama, sejauh mana tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi. Yang kedua, bagaimana pendapat dan sikap publik terhadap berbagai wacana dan isu yang beredar di ruang publik akhir-akhir ini. Yang ketiga, bagaimana pendapat publik tentang debat capres terakhir pada 4 Februari 2024. Dan yang terakhir, bagaimana perkembangan elektabilitas tiga pasangan capres-cawapres serta partai politik jelang pemilu 2024. Sebelum kesempatan, saya berikan kepada peneliti senior Polstat Indonesia, Apna Permana, untuk memaparkan temuan-temuan dari survei terbaru Polstat. Terlebih dahulu, saya akan sampaikan kepada teman-teman sekilas tentang Polstat Indonesia. Political Statistics atau Polstat adalah lembaga survei dan konsultan politik independen yang tidak berafiliasi dengan kepentingan politik apapun. Polstat didirikan oleh beberapa peneliti di Jakarta, Bandung, dan Bogor pada tanggal 12 Juni 2020 dan berusaha menganalisis perkembangan-perkembangan politik di tanah air dari pendekatan kuantitatif. Polstat merupakan anggota Asosiasi Survei Opini Publik Indonesia atau ASOPI, yakni asosiasi dari 42 lembaga survei dan ratusan riset opini publik di seluruh Indonesia. Sebagai badan hukum, Polstat telah resmi terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI tahun 2022. Polstat juga merupakan salah satu lembaga dari 63 lembaga survei yang telah terverifikasi KPU RI tahun 2024. Berikutnya saya akan sampaikan kepada teman-teman wartawan metodologi yang digunakan oleh Polstat Indonesia dalam survei kali ini. Survei Polstat Indonesia kali ini dilaksanakan tanggal 4 sampai dengan 7 Februari 2024 di 34 provinsi yang ada di seluruh Indonesia. Populasi dari survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang sudah mempunyai hak pilih atau seluruh penduduk Indonesia yang minimal telah berusia 17 tahun dan atau belum 17 tahun tapi sudah menikah. Jumlah sampel sebesar 1.200 responden diperoleh melalui teknik pencuplikan secara acak sistematis. Margin of error kurang lebih 2,83% dan pada tingkat kepercayaan sebesar 95%. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara melalui telepon atau telesurvei dengan pedoman kuesioner. Responden terdistribusi 50% laki-laki dan 50% perempuan, serta 60% penduduk pedesaan dan 40% penduduk perkotaan. Survei ini juga dilengkapi dengan penelusuran data percakapan warganet atau netizen melalui media monitoring dari berbagai platform media sosial. Demikian pengantar dari saya selaku moderator. Selanjutnya kesempatan saya berikan kepada peneliti senior Polstat Indonesia, Apna Permana, untuk memaparkan temuan-temuan menarik dalam survei terbaru yang dilaksanakan oleh Polstat Indonesia. Silakan Saudara Apna. Baik, terima kasih rekan saya Nuri. Berikut adalah distribusi sampel ya, teman-teman wartawan bisa lihat. Kami mendistribusikan sampel itu dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan sebagainya sampai Papua dan Papua Barat. Kita langsung saja kepada pendapat publik terhadap kinerja Presiden Jokowi serta berbagai wacana dan isu nasional terkait pemilu 2024. Kami menanyakan kepada para responden, apakah Anda sangat puas, kurang puas, atau tidak puas terhadap kinerja Presiden Jokowi setelah hampir 10 tahun memimpin Indonesia? Hasil survei Polstat Indonesia kali ini menunjukkan bahwa mayoritas publik atau 64,1% responden menyatakan sangat puas dan cukup puas terhadap kinerja Presiden Jokowi setelah hampir 10 tahun memimpin Indonesia. Hanya 30,9% responden yang mengaku tidak dan kurang puas terhadap kinerja Presiden Jokowi. Sementara sisanya 5,0% responden tidak memberikan jawaban alias tidak tahu. Berikut terkait dinamika tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi.
Hasil survei Polstat Indonesia kali ini menunjukkan bahwa dibandingkan dengan hasil survei sebelumnya, di Desember 2023, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi ini cenderung mengalami penurunan yang cukup signifikan. Kendati approval rating Presiden Jokowi masih cukup tinggi, yakni di atas 60%. Namun, tren penurunan itu tetap perlu dicermati. Berdasarkan analisis Polstat Indonesia, serangan beruntun baik dari kubu Anies Baswedan maupun Ganjar Pranowo dan juga kritik dari berbagai kampus akhir-akhir ini terhadap kinerja Presiden Jokowi sedikit banyak mulai menggerus kepercayaan publik terhadap Presiden RI yang ketujuh itu. Apalagi serangan dan kritik itu datang bergelombang dalam beberapa minggu terakhir. Berikut terkait sikap publik terhadap wacana pemakzulan Presiden Jokowi. Kami tanyakan kepada responden dengan pertanyaan, apakah Anda setuju atau kurang setuju mengenai wacana pemakzulan terhadap Presiden Jokowi yang digulirkan sejumlah aktivis dan elit politik akhir-akhir ini. Karena tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi, sebagaimana kami sampaikan pada slide sebelumnya, masih cukup tinggi, yakni di atas 60%, maka ketika Polstat Indonesia menanyakan kepada publik apakah setuju atau kurang setuju terhadap wacana pemakzulan Presiden Jokowi, bagian terbesar dari mereka atau 55,8% responden menyatakan kurang setuju. Hanya 20,9% responden yang mengaku setuju terhadap wacana menggulingkan Presiden Jokowi secara konstitusional tersebut. Sementara sebanyak 23,3% responden tidak memberikan jawaban terhadap pertanyaan Polstat Indonesia. Begitu juga ya, terkait tingkat kepercayaan publik terhadap isu kecurangan dalam pemilu 2024. Kami tanyakan kepada para responden dengan pertanyaan, apakah Anda percaya atau kurang percaya terhadap isu yang mengatakan bahwa pemilu 2024 kali ini penuh dengan kecurangan? Dibandingkan dengan hasil survei Polstat Indonesia sebelumnya, di Desember 2023, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap isu kecurangan dalam pemilu 2024 mengalami sedikit kenaikan. Pada survei Desember, hanya 24,6% responden yang mempercayai isu kecurangan dalam pemilu 2024. Namun dalam survei kali ini sebanyak 38,2% responden mengaku percaya pada isu tersebut. Menurut analisis Polstat Indonesia, meningkatnya kepercayaan publik terhadap isu kecurangan dalam pemilu 2024 lebih banyak disebabkan oleh propaganda dari kubu paslon tertentu yang sudah merasa pesimis menghadapi hasil pemilu 2024. Selanjutnya kita masuk kepada harapan publik terhadap pemilihan presiden 2024, satu atau dua putaran. Kami menanyakan kepada para responden dengan pertanyaan, manakah yang lebih Anda harapkan? Pemilihan presiden 2024 berlangsung satu putaran atau dua putaran? Hasil survei Polstat Indonesia menegaskan bahwa mayoritas publik atau 69,6% responden lebih menghendaki pemilu 2024, khususnya pemilihan presiden atau pilpres, cukup dilakukan untuk satu putaran saja. Hanya 19,2% responden yang mengharapkan pilpres 2024 dilakukan dalam dua putaran. Sementara 11,2% responden tidak memberikan jawaban atas pertanyaan Polstat Indonesia atau menjawab tidak tahu. Dibandingkan hasil survei Polstat Indonesia sebelumnya, presentasi publik yang mengharapkan Pilpres 2024 cukup berlangsung satu putaran saja meningkat cukup signifikan, yakni dari 57,4% menjadi 69,6%. Selanjutnya kami juga tanyakan kepada para responden, apa alasan Anda lebih menginginkan Pilpres 2024 ini cukup berlangsung dalam satu putaran saja? Hasil survei Polstat Indonesia mengindikasikan bahwa mayoritas publik atau 53,4% responden lebih menghendaki pemilu 2024 cukup dilakukan satu putaran saja dengan alasan demi penghematan anggaran negara. Dana yang puluhan triliun lebih baik dialokasikan untuk sektor-sektor peningkatan kesejahteraan rakyat. Kemudian sebanyak 15,6% responden berharap Pilpres 2024 cukup dilaksanakan satu putaran dengan pertimbangan untuk mengakhiri ketegangan politik dan ketidakpastian politik di tanah air. Lalu sebanyak 10,5% responden berharap Pilpres cukup satu putaran agar perekonomian nasional dapat bergulir kembali dengan normal. Kita masuk kepada pendapat publik ya
terhadap debat Capres-Cawapres. Kami menanyakan kepada para responden dengan pertanyaan, apakah Anda menonton debat Capres pada tanggal 4 Februari 2024 yang disiarkan secara langsung melalui sejumlah stasiun televisi? Hasil survei Polstat Indonesia menegaskan bahwa mayoritas publik atau 71,5% responden mengaku menonton debat Capres yang ditayangkan televisi pada tanggal 4 Februari 2024 yang lalu. Kemudian sebanyak 28,5% responden mengaku tidak menonton siaran langsung debat Capres tersebut. Dibandingkan dengan Capres sebelumnya di 7 Januari 2024, terjadi penurunan persentase masyarakat yang menonton debat Capres terakhir tersebut. Saat itu sebanyak 77,2% mengaku menonton siaran langsung debat di televisi. Berdasarkan analisis media monitoring yang dilakukan Polstat Indonesia, banyak emak-emak pendukung paslon 02 yang sengaja tidak menonton debat terakhir karena tidak tega membayangkan capres idolanya yang gemoy itu dibully oleh capres nomor 1 dan capres nomor urut 3. Selanjutnya kami juga menanyakan kepada para responden dengan pertanyaan, menurut penilaian Anda dari ketiga capres yang tampil dalam debat Capres 4 Februari 2024, siapakah yang tampil paling baik? Hasil survei Polstat Indonesia menunjukkan bahwa Prabowo Subianto dinilai oleh 31,5% publik tampil terbaik dalam debat Capres 4 Februari 2024. Kemudian sebanyak 27,4% publik menilai Anies Baswedan justru yang tampil paling baik dalam debat Capres yang terakhir tersebut. Sedangkan Ganjar Pranowo hanya dinilai tampil terbaik dalam debat tersebut oleh 12,6% responden saja. Sementara itu 28,5% responden mengaku tidak tahu alias tidak dapat memberikan penilaian siapa yang tampil terbaik dalam debat yang disaksikan ratusan juta penduduk Indonesia tersebut. Berikut terkait sikap publik terhadap kandidat yang suka menyerang personal kandidat lain. Kami juga menanyakan kepada para responden dengan pertanyaan, apakah Anda suka atau kurang suka terhadap kandidat yang sering menyerang masalah personal kandidat lain dalam debat Capres-Cawapres? Hasil survei Polstat Indonesia menegaskan bahwa mayoritas mutlak publik atau 84,2% responden kurang suka terhadap seorang kandidat, Capres maupun Cawapres, yang sering melakukan serangan personal kepada kandidat lainnya. Hanya 15,8% responden yang mengaku suka apabila ada seorang kandidat menyerang kandidat lain dalam debat Capres maupun Cawapres. Besarnya persentase responden yang kurang suka terhadap kebiasaan menyerang kandidat lain dalam debat menyebabkan seorang kandidat, apakah itu Capres maupun Cawapres, cenderung mendapatkan antipati publik. Sebaliknya, seorang kandidat yang banyak diserang justru akan dibanjiran simpati oleh publik. Selanjutnya, kami juga tanyakan kepada para responden, dari 3 capres yang berkonsentrasi pada pemilu 2024 saat ini, siapakah yang menurut penilaian Anda paling sering menyerang personal kandidat lain? Hasil survei Polstat Indonesia mengindikasikan bahwa Anies Baswedan dinilai oleh bagian terbesar publik atau 35,8% responden sebagai seorang kandidat ataupun capres yang sering melakukan serangan personal kepada kandidat lainnya. Kemudian capres Ganjar Pranowo yang diusung oleh PDI Perjuangan dan P3 dinilai oleh 18,9% responden sering melakukan serangan personal kepada capres lain. Sedangkan Prabowo Subianto yang di mata emak-emak banyak menjadi sasaran serangan dinilai paling sedikit melakukan serangan personal terhadap kandidat atau capres lainnya. Sementara itu sebanyak 31,1% responden tidak dapat memberikan pendapat capres mana yang paling banyak menyerang capres lainnya. Untuk selanjutnya kita masuk kepada perkembangan elektabilitas paslon dan partai pasca debat terakhir. Kini kita sampai pada bagian yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman media dari rilis survei Polstat Indonesia kali ini, yakni mengenai elektabilitas pasangan calon presiden dan wakil presiden. Kepada para responden kami tanyakan, seandainya Pilpres dilaksanakan saat ini, pasangan manakah yang akan Anda pilih? Hasil survei Polstat Indonesia menunjukkan bahwa seandainya Pilpres dilaksanakan saat ini,
pasangan Prabowo Gibran akan keluar sebagai pemenang dengan tingkat keterpilihan 52,8%. Kemudian diikuti oleh pasangan Anies Caimin dengan elektabilitas 26,5% dan Ganjar Mahfud MD 18,2%. Sementara itu 2,5% responden belum dapat menentukan pilihan. Dengan demikian, jika tren elektabilitas ini bertahan terus hingga 14 Februari 2024 nanti, maka Pilpres 2024 akan berlangsung dalam satu putaran saja, sebagaimana yang diinginkan oleh mayoritas publik. Pilpres 2024 cukup berlangsung dalam satu putaran saja. Kemudian kepada responden kami juga tanyakan, apakah Anda sudah mantap terhadap paslon yang akan Anda pilih saat ini, atau masih mungkin berubah, memilih paslon lain pada Pilpres yang sebenarnya di 14 Februari 2024 nanti. Hasil survei Polstat Indonesia mengindikasikan bahwa tingkat swing voters untuk pemilihan presiden tinggal 15,7% saja. Sedangkan persentase warga yang belum bisa memutuskan apakah sudah mantap atau masih bisa swing memilih paslon lain masih sebesar 12,1%. Dengan demikian, tingkat swing voters yang sebenarnya mencapai 27,8%. Dengan tingkat swing voters sebesar ini, dapat dikatakan bahwa segala kemungkinan masih bisa terjadi pada Pilpres 2024 nanti. Kendati peluang Prabowo Gibran untuk menang satu putaran saja tetap terbuka lebar. Kami juga tanyakan terkait elektabilitas partai politik dengan format pertanyaan kepada responden. Seandainya saat ini dilaksanakan pemilu, partai apakah yang akan Anda pilih? Dari 18 partai berikut ini. Hasil survei Polstat Indonesia menunjukkan bahwa seandainya saat ini dilaksanakan pemilu, Partai Gerindra akan keluar sebagai pemenang dengan tingkat keterpilihan 20,9%. PDI Perjuangan yang pada dua pemilu sebelumnya selalu keluar sebagai juara, gagal membuat hat-trick dalam pemilu kali ini. Hanya 16,5% responden yang mengaku akan memilih PDI Perjuangan jika pemilu dilaksanakan saat ini. Seperti halnya pada pemilu 2019, Partai Golkar kali ini kembali harus puas menempati posisi ketiga dengan elektabilitas 9,8%. Kemudian PKS dipilih oleh 8,9% responden, diikuti oleh Partai Nasdem 7,9%, PKB 7,8%, Partai Demokrat 6,8%, PAN 4,2%, dan PSI 4,1%. Sementara itu, P3 dengan elektabilitas 3,4% berharap cemas untuk bisa lolos ke Senayan. Begitu pula Partai Perindo yang elektabilitasnya terus merosot sejak berkoalisi dengan PDIP. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada rekan saya, Nuri. Silakan. Terima kasih, Saudara Akmal. Ini saatnya saya akan bacakan kesimpulan hasil survei Polstat. Hasil survei Polstat Indonesia menegaskan bahwa semakin banyak masyarakat yang menginginkan Pilpres 2024 cukup berlangsung dalam satu putaran saja. Alasan utama mengapa mayoritas publik menghendaki Pilpres satu putaran adalah demi menghemat anggaran negara, untuk mengakhiri kegaduhan politik dan memberikan kepastian bisnis pada dunia usaha. Saat Polstat Indonesia menanyakan kepada responden, manakah yang lebih setuju Pilpres 2024 berlangsung satu putaran atau dua putaran, ternyata mayoritas responden sebesar 69,6% setuju jika Pilpres 2024 berlangsung satu putaran saja. Hanya 19,2% responden yang berharap Pilpres dapat berlangsung dua putaran. Sementara itu, sebanyak 11,2% tidak mempermasalahkan apakah Pilpres 2024 berlangsung satu putaran atau dua putaran. Dibandingkan survei Polstat Indonesia sebelumnya pada bulan Desember 2023, saat ini semakin banyak warga masyarakat yang menghendaki Pilpres 2024 cukup dilangsungkan satu putaran saja. Pada survei sebelumnya, sebanyak 57,4% publik mengharapkan Pilpres 2024 berlangsung satu putaran. Dalam survei Februari 2024 ini, persentase warga yang menginginkan Pilpres 2024 berlangsung satu putaran meningkat signifikan menjadi 69,6%. Selain demi menghemat anggaran negara dan untuk memberikan kepastian bisnis, alasan lain mengapa warga menolak Pilpres dua putaran adalah untuk mengakhiri kegaduhan politik nasional.
Ini terkonfirmasi dengan hasil survei Polstat Indonesia lainnya, di mana mayoritas publik juga menolak gerakan pemakzulan terhadap Presiden Jokowi yang akhir-akhir ini diwacanakan oleh sejumlah aktivis dan elit politik. Ketika Polstat menanyakan kepada responden, apakah Anda setuju atau kurang setuju terhadap wacana pemakzulan Presiden Jokowi, bagian terbesar publik atau 55,8% responden menyatakan tidak setuju alias menolak wacana pemakzulan tersebut. Hanya 20,9% responden yang setuju terhadap wacana pemakzulan Presiden Jokowi. Sementara sebanyak 23,3% responden tidak dapat memberikan sikap terhadap wacana tersebut. Ini mengindikasikan bahwa publik menolak wacana pemakzulan karena mereka mempersepsikan wacana itu hanya akan memperpanjang kegaduhan politik nasional. Salah satu syarat mutlak agar keinginan publik Pilpres 2024 cukup satu putaran adalah adanya paslon yang dapat memperoleh suara minimal 50% plus 1. Berdasarkan hasil survei Polstat Indonesia, satu-satunya paslon yang telah berhasil menembus syarat minimal tersebut adalah pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Pasca debat terakhir, hasil survei Polstat memperlihatkan bahwa elektabilitas Prabowo Gibran semakin melesat meninggalkan Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Seandainya Pilpres dilaksanakan saat ini, sebanyak 52,8% responden mengaku akan memilih pasangan Prabowo Gibran. Kemudian pasangan Anies Caimin dipilih oleh 26,5% responden dan Ganjar Mahfud didukung oleh 18,2% responden. Sementara 2,5% responden belum bisa memutuskan pilihan pasangan mana atau undecided voters. Dengan menguatnya elektabilitas Prabowo Gibran hingga menembus 52,8%, secara matematis peluang untuk menyelesaikan Pilpres 2024 dalam satu putaran saja cukup terbuka lebar. Selain tren perkembangan elektabilitas, di mana Prabowo Gibran terus meningkat dari waktu ke waktu, sementara Anies Caimin maupun Ganjar Mahfud cenderung stagnan. Ada beberapa faktor lain yang semakin memungkinkan Pilpres dapat berlangsung satu putaran saja. Yang pertama, semakin banyaknya simpatisan Anies Caimin yang hijrah ke kubu 02 karena muak dengan berbagai politisasi dan eksploitasi isu agama yang diproduksi para pendukung 01. Yang kedua, semakin lemahnya dukungan terhadap Ganjar Pranowo dan PDI Perjuangan karena berbagai blunder yang diciptakan oleh Ganjar, Mahfud maupun para petinggi PDI Perjuangan. Dan yang ketiga, semakin luasnya opini publik yang menghendaki Pilpres 2024 cukup dilangsungkan satu putaran demi efisiensi anggaran negara, kepastian bisnis, dan mengakhiri kegaduhan politik nasional. Demikian presentasi hasil survei terbaru yang dilaksanakan oleh Polstat Indonesia. Apabila teman-teman wartawan ada pertanyaan dapat disampaikan secara langsung atau ditulis di kolom chat Zoom meeting ini. Apabila tidak ada, terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu kembali dalam rilis survei Polstat Indonesia selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.